Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini, insya Allah kami kedepannya nanti akan membahas atau mendiskusikan tentang tema manajemen kurikulum, sufisme, sunisme, syiisme, serta edukasi. Nah, sebelum kita mendiskusikan mengenai tema itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Fajar Oli Rahman, dengan NIM 203111311. Saya Freda Arum Nurlita Arindra dengan NIM 203111302. Perkenalkan, nama saya Alifa Azam Firmansyah dengan NIM 20311111284. Perkenalkan, saya Tarisma Berlian Larasati dengan NIM 203111293. Alhamdulillah, sesi perkenalan sudah selesai. Kita langsung istilahnya menjelaskan materi yang akan kita diskusikan, yang dimulai oleh saudari Alifa. Monggo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sunni. Apa sih Sunni itu? Sunni berasal dari istilah bahasa Arab yaitu sunnah. Sunnah ini mengacu pada praktif normatif Nabi. Seperti dalam frase ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang sunnah dan masyarakat Islam Sunni adalah ekspresi dominan Islam, dan saat ini yang diikuti oleh hampir dari 80 sampai 85% Muslim di seluruh dunia. Bagi Sunni sendiri, gagasan utamanya adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan telah memperbaiki keadaan, bahwa setidaknya dalam garis besar itu mengikuti kehendak Tuhan atau ibid. Hal ini dicontohkan dalam pernyataan terkenal yang dikaitkan dengan perkataan Nabi, yaitu komunitas saya tidak akan pernah menyetujui kesalahan atau ibid. Secara keseluruhan ada empat prinsip yang diikuti oleh Sunnisme, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama, dan dasar yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini adalah perilaku normatif Nabi, yaitu seperti perbuatan Nabi dan lain-lain yang harus diikuti oleh penganut Sunnisme. Dan yang ketiga adalah kias atau penalaran logis. Yang keempat yaitu ijma atau konsensus masyarakat. Komunitas Sunni dari waktu ke waktu ini didefinisikan ulang-ulang dalam arti yang lebih terbatas sebagai komunitas sarjana hukum atau otoritas agama yang bertindak atas nama dan membimbing seluruh komunitas. Teologi Sunni di dalam umat Islam menjadi berbagai perdebatan teologis dimulai pada abad pertama Islam, dan kemudian meningkat pada abad kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi pada abad pertama itu teologi Sunni itu baru diperdebatkan. Terus pada abad kedua, abad ketiga sampai seterusnya itu Sunnisme itu terus meningkat. Terus sekolah teologi yang paling penting adalah sekolah teologi Asy'aris. Yang Asy'aris pada awalnya dikaitkan dengan sekolah teologis yang paling berpengaruh pada abad ketiga Islam. Mu'tazilah yang mengadopsi posisi rasionalis yang kuat pada hal-hal teologis.
Namun ia datang untuk menolak dan mengkritik banyak posisi Mu'tazilah. Oleh karena itu, lebih unggul dari alasan tidak ada yang seperti Allah dalam penciptaannya. Dalam menggambarkan Tuhan, kita terutama harus menggunakan atribut-atribut Allah dalam yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Atribut-atribut apa sih yang telah disebutkan di dalam Al-Quran? Seperti jika kita mau menggambarkan Allah itu, kita itu harus menggunakan kata-kata seperti kata-kata kuasa, pengetahuan, kehidupan, kehendak, dan itu semua kuasa, kehidupan, kehendak itu semua termasuk atribut-atribut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman Allah yang abadi, kekal, dan tidak diciptakan. Tindakan berdosa tidak memiliki pengaruh pada iman seorang muslim. Ini pada dasarnya adalah penolakan terhadap posisi Mu'tazilah bahwa melakukan dosa besar dan menyebabkan hilangnya iman seorang muslim adalah memungkinkan untuk melihat Tuhan di kehidupan berikutnya dengan cara yang tepat, yang mungkin bukan cara kita melihat di dunia ini. Lanjut ke perbedaan antara pendekatan Syiah dan Sunni terhadap Islam. Seperti yang telah disebutkan, peristiwa skismatis asli terjadi dengan kematian Nabi. Syiah adalah mereka yang percaya bahwa sukses kepada Nabi semata-mata milik keluarganya dan yang mengikuti keluarga Nabi, seperti sumber inspirasi dan bimbingan mereka untuk menerima wahyu-wahyu Al-Quran yang telah dibawa oleh Nabi. Ada tiga tren yang berbeda dalam Syiahisme. Yang pertama itu dikenal dengan Imami atau Ithna Asy'ari. Yang kedua itu dikenal dengan Ismailis, dan yang terakhir itu dikenal dengan Zaidis. Mayoritas Syiah ini mengikuti Imami atau Ithna Asy'ari. Imami atau Ithna Asy'ari adalah kepemimpinan spiritual politik masyarakat imamah yang diwariskan melalui anak keturunan laki-laki sampai imam ke-12 yang lahir pada tahun 868 yang diyakini sebagai Mahdi yang hidup tetapi bersembunyi sampai Allah menentukan waktu yang tepat untuk kembali untuk membawa perdamaian dan keadilan kepada dunia. Jadi Imam Mahdi ini di sini disebutkan Imam Mahdi itu masih bersembunyi sampai Allah itu menyuruhnya untuk muncul untuk membawa perdamaian dan keadilan kepada dunia ini. Terus sekolah hukum Syiah khususnya bahwa dari Imami atau Ithna Asy'ari adalah sekolah Jafari. Seperti Sunnis, Syiah juga menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber tekstual dasarnya. Jadi walaupun penganut Syiah maupun penganut Sunnisme itu mereka itu masih memiliki dasarannya yaitu Al-Quran dan tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis gitu. Terus Syiah itu menolak analogi dan konsensus sebagai sumber hukum karena mereka itu menganggap imam sebagai penasihat hukum tertinggi dari otoritasnya. Lanjut ke kelompok minoritas imamat. Kelompok minoritas imamat yaitu Zaidis dan Ismailis memiliki teori yang berbeda tentang imamah. Tetapi bagian ini berfokus pada posisi mayoritas imamah atau
Itokna Asy'ari. Konsep Itokna Asy'ari tentang imamat didasarkan pada beberapa gagasan. Yang pertama, imam itu memiliki hak ilahi untuk menjadi pemimpin masyarakat karena seperti yang disebutkan, ia mewujudkan otoritas spiritual dan politik. Imam itu atau pemimpin yang baik itu memiliki hak atau wewenang itu untuk mengatur otoritas spiritual dan politik secara seimbang gitu. Terus yang kedua, gagasan dari Itokna Asy'ari yang kedua itu adalah imamah. Imamah itu dilindungi oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Jadi pemimpin yang baik itu telah dilindungi oleh Allah dari kesalahan dan dosanya. Perlindungan yang seperti perlindungan yang telah Allah bagikan kepada Nabi. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa umat manusia terus-menerus membutuhkan pemimpin yang dipandu secara ilahi dan penerjemah iman. Jadi, pemimpin yang baik itu telah dilindungi oleh Allah dari kesalahan dan dosanya. Seperti Allah melindungi kesalahan nabinya. Terus perbedaan antara peran nabi dan peran imam itu membawa buku-buku ilahi kitab suci. Nabi itu membawa buku-buku ilahi kitab suci, sedangkan yang terakhir interpret wahyu tersebut dan memnya. Desakan pada kesatuan Allah dan penerimaan perbedaan antara atribut esensial dan aktif dari Allah. Atribut aktif yang dimiliki oleh Allah itu bisa berdasar dari Tuhan tidak dapat penyedia atau rozik sampai ada makhluk yang ia membuat ketentuan atau penerimaan gagasan tentang keutuhan Allah. Baik, terima kasih pada saudari Alifa. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Laras. Kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sufisme dan pendidikan. Sufisme atau dikenal dengan tasawuf Islam, yaitu salah satu cara memahami dan mendekati Tuhan dalam Islam yang memanfaatkan spiritual, intuisi, dan emosional melalui pelatihan yang dipandu. Maka, menurut Trimigram, tasawuf didefinisikan juga merangkul mereka agar cenderung ke dalam Islam yang bertujuan pada persekutuan langsung antara Tuhan dan manusia. Tasawuf bereaksi terhadap rasionalisasi Islam dalam hukum teologi dengan fokus pada kebebasan spiritual yang memungkinkan insting spiritual intuisi intrinsik seseorang merasakan melingkup sepenuhnya. Ide kunci dan praktik tasawuf yaitu penolakan terhadap dunia dalam bentuk meninggalkan kesenangan sementara dari kehidupan ini dan keinginan untuk kebahagiaan abadi, seperti dengan mengorbankan semua harta benda, latihan kesabaran, dan kepasrahan pada kehendak Tuhan, serta ketekunan demi mencapai ridho Tuhan di akhirat kelak, mengenakan jubah bertambal, puasa berlebihan, menghabiskan banyak waktu dalam sholat, membaca Al-Quran, serta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya yaitu bersatu dengan Tuhan melalui berbagai latihan rohani atau disebut arikoh atau jalan yang harus dilalui. Tasawuf menjadi bagian penting dari pengalaman Islam di zaman modern, bahkan telah menyebar ke dunia barat. Tasawuf juga telah mendorong gerakan revivalis di India, Asia Tengah, dan Afrika. Selanjutnya yaitu education. Yang pertama yaitu Sunni. Dari munculnya aliran pemikiran yang berbeda, muncullah disiplin ilmu Al-Quran dan kajian hadis, hukum, teologi,
filsafat, ilmu pengetahuan, bahasa Arab, dan literatur. Yang akhirnya lembaga pendidikan dikembangkan untuk menyebarluaskan pengajaran di setiap disiplin ilmu. Pada abad ke-15, madrasah muncul sebagai lembaga utama pembelajaran Islam, di mana para ulama menjadi penyampai ilmu keislaman yang menembus seluruh bagian dunia. Di madrasah, serta lingkungan studi lainnya, para syekh mengajarkan hukum dan mata pelajaran teologi selain kedokteran, puisi, matematika, ilmu kalam, ilmu alam, dan ilmu rasional. Kedua, Syiah. Ilmu Syiah didapat dengan belajar di salah satu madrasah Syiah yang disebut Azwah, yang berpusat di Irak dan Iran. Mata pelajaran yang diwajibkan dalam aliran ini adalah bahasa Arab dan jurisprudensi, sehingga siswa dapat memperoleh pertumbuhan dan penemuan spiritual secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu Sufi. Pengetahuan syariah dihargai, namun hanya dilihat pada awal perjalanan spiritual seseorang. Pengajaran biasanya berlangsung secara informal dan di tempat-tempat pribadi di antara kelompok-kelompok kecil. Guru tasawuf menjadi pembimbing spiritual bagi murid-muridnya dan terlibat erat dalam setiap aspek kehidupan mereka, serta berkembang intens menjadi ikatan pribadi. Salah satu cirinya yaitu praktik taklid atau meniru perilaku sang guru, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alifa dan Saudari Laras. Berikutnya kita mungkin akan mendiskusikan dalam bentuk pertanyaan lalu dijawab oleh siapapun terserah nanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bila ada yang kurang jelas atau istilahnya kurang puas dengan apa yang disampaikan, bisa langsung ditanyakan. Nah, siapa sih? Terus. Saya mau bertanya. Apa sih pengertian dari tasawuf dan tujuan akhir dari seorang sufi? Saya mau bertanya, apa sih pengertian dari tasawuf dan tujuan akhir dari seorang sufi? Sing jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Berga. Tasawuf dikenal sebagai tasawuf Islam, adalah salah satu aktif dan emosional yang tidak aktif melalui pelatihan yang dipandu. Salah satu definisi tasawuf adalah merangkul kecenderungan dalam Islam yang bertujuan pada persekutuan langsung antara Tuhan dan manusia. Adapun tujuan akhir seorang sufi adalah persatuan dengan Tuhan melalui berbagai latihan rohani. Untuk sampai pada tujuan ini, seorang sufi harus mengikuti jalan, yaitu disebut dengan thariqah. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Laras. Saya ingin menambahi mengenai pengertian dari tasawuf dan tujuan akhirnya. Kalau menurut referensi yang sudah saya baca dan segala macamnya, mungkin bisa dikatakan secara sederhananya adalah tasawuf itu merupakan suatu penyaringan. Berarti contoh-contohnya misalkan kadang kita dalam kehidupan sehari-hari cuman mengetahui saja bentuk-bentuk perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, di tasawuf ini merupakan titik puncaknya, yaitu dalam menjalani suatu kehidupan kita dapat menyaring itu secara istilahnya sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Misalkan kita tahu ini adalah perbuatan buruk, ya udah langsung kita jauhi kayak gitu. Terus saat kita melakukan hal itu, seolah kita tuh sudah sadar gitu loh, bahwasanya Allah tuh benar-benar melihat kita. Jadi ya kita kalau melihat istilahnya apa itu
perbuatan yang buruk otomatis langsung dapat kita hindari kayak gitu. Terus berikutnya yaitu tujuan akhir dari sufi, dari tasawuf sendiri itu adalah persatuan dengan Tuhan melalui berbagai pelatihan rohaninya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Faizar. Terus lanjut, ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, kan tadi kan sebelum Nabi wafat itu kan ada tokoh-tokoh terkemuka yang bertemu di Sakifah Madinah untuk berdebat mengenai kepemimpinan selanjutnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah, tokoh yang berdebat di Sakifah itu saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alifah. Tokoh-tokoh yang terkemuka itu siapa saja? Yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, terus itu Sakifah itu yang dinamakan Sakifah itu apa sih? Pengertian dari Sakifah itu? Pengertian dari Sakifah adalah sebuah teras milik kaum Bani Sa'idah dan suku Khazraj, salah satu dari suku-suku utama yang tinggal di Madinah yang sebelum kedatangan Islam. Gimana Mbak Alifah? Ya. Ada tanggapan? Tidak ada? Belum ada. Jika belum ada tanggapan, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Saya mau bertanya. Iya. Tentang Sunni. Apa saja sih ilmu yang terkandung dalam pendidikan Sunni? Nah, ilmu-ilmu yang terkandung dalam pendidikan Sunni itu yang saya tangkap dari bacaan tadi itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah pentingnya menempatkan iman di dalam pertanyaan-pertanyaan politik. Yang kedua itu kita itu sebagai penganut Sunnisme itu harus mempunyai wawasan yang luas. Dan yang ketiga itu identitas penganut Sunnisme itu harus sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah otoritas politik berada di tangan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Alifah. Ada yang ingin menjawab lagi mungkin? Oke, ada tanggapan lagi dari teman-teman? Jika tidak ada atau belum ada, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Baik, izin bertanya. Apakah lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menganut sistem pendidikan di antara kelompok tersebut? Mana, kalau iya, mana yang lebih menonjol dari kelompok-kelompok tersebut? Baik, izinkan saya menjawab. Jawabannya adalah iya. Di Indonesia sendiri mayoritas itu menganut Sunni atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ajaran-ajarannya itu berpegang teguh kepada Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walaupun begitu, pemahaman Syiah juga tetap ada meskipun sedikit. Dan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia sendiri menegaskan bahwa ajaran Syiah itu tidak dilarang di Indonesia. Jika Syiah itu bukan merupakan Syiah yang radikal. Meskipun begitu, ya kita harus tetap waspada dengan ajaran-ajaran Syiah tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Oke. Lalu saya sendiri ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya mengenai
di bidang politiknya, politik Syiah. Apakah bagaimana pandangan Syiah sendiri tentang otorisasi politiknya? Baik, Baik, saya Mbak. akan menjawab pertanyaan dari Faizar, Mas Faizar. Bagaimana pandangan Syiah tentang otorisasi politik? Mereka menganggap imam sebagai penafsir hukum tertinggi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Faizar. Bagaimana sih pandangan Syiah tentang otorisasi politik? Nah, di sini menolak analogi dan konsensus sebagai sumber hukum karena mereka menganggap iman sebagai penafsir hukum tertinggi dan otoritas ibid. Dengan tidak adanya imam, mujtahid memiliki hak untuk membimbing masyarakat sampai kembalinya Mahdi. Syiah secara historis mempertahankan penekanan kuat pada ijtihad dibandingkan dengan penekanan konsep di antara Sunnis. Baik, terima kasih, cukup jelas. Lalu, bentar. Lalu saya ingin menanyakan lagi mengenai Sunni kali ini. Kenapa penganut Sunnisme menekankan bahwa otoritas harus diberikan kepada masyarakat? Kenapa bertolak belakang dibandingkan dengan Syiah kayak gitu? Baik, saya akan menjawab. Bagi Sunnis, bagian dari identitas Muslim adalah sejauh mana mereka mengikuti contoh Nabi, yaitu sunnahnya. Selama seorang Muslim mengikuti sunnah Nabi dan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran, maka ia dianggap otentik terhubung dengan Sunni Islam, setidaknya dengan aspek-aspek kuncinya. Oleh karena itu, seorang Muslim Sunni menerima bahwa otoritas politik berada di masyarakat dan bahwa konsensus masyarakat adalah prinsip panduan untuk memahami dan mengikuti sunnah dan Al-Quran. Terima kasih. Baik, sangat jelas. Terima kasih. Nah, dari teman-teman mungkin Sama-sama. ada pertanyaan lagi? Ada, Mas. Iya, Saya masih mau silakan. tanya. Nah, di sini saya akan bertanya. Ide-ide teologi yang dianut oleh posisi tengah ini mulai diterima sebagai bagian dari pemikir teologi Sunni yang paling berpengaruh. Nah, ada berapa ideologis penting dari Asy'aris itu meliputi apa saja? Ada beberapa ide teologis penting dari Asy'aris itu meliputi apa saja? Bisa tolong disebutkan? Baik, saya akan mengulangi pertanyaannya lagi. Ide-ide teologis yang dianut oleh posisi tengah ini mulai diterima sebagai bagian dari pemikiran teologi Sunni yang paling berpengaruh. Nah, ada beberapa ide teologis penting dari Asy'aris itu meliputi apa saja? Bisa tolong disebutkan apa saja? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Frida. Beberapa ide teologis penting dari Asy'ari itu meliputi pertama, tugas pertama manusia adalah mengenal Tuhan. Meskipun mungkin untuk mengenal Tuhan melalui akal, kewajiban untuk mengetahui datang melalui wahyu, yaitu karena itu lebih unggul dari akal. Yang kedua yaitu tidak ada yang seperti Tuhan dalam penciptaan. Dalam hal ini menggambarkan Tuhan, kita terutama harus menggunakan sifat-sifat Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran, atribut kekuasaan, pengetahuan, kehidupan, kehendak, pendengaran, ucapan, dan penglihatan ada di dalam Tuhan untuk selama-lamanya dan melekat pada zat Tuhan. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang tidak berubah dan sifatnya abadi dan tidak diciptakan perbuatan dosa serta tidak mempengaruhi keimanan seorang muslim. Ini pada dasarnya adalah penolakan terhadap posisi Mu'tazilah bahwa melakukan dosa besar dapat menyebabkan hilangnya iman umat Islam. Berikutnya ada lagi, mungkin untuk melihat Tuhan di kehidupan selanjutnya dengan cara yang pantas, yang mungkin tidak seperti yang kita lihat di dunia ini. Terus, manusia tidak memiliki kekuatan untuk memulai atau menyelesaikan suatu tindakan itu.
kekuasaan hanyalah milik Tuhan semata, namun mereka memiliki kemampuan untuk memilih dengan bebas antara benar dan salah. Ini berarti mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Mungkin seperti itu. Teman-teman bisa menambahi atau menyanggahnya. Sudah sangat jelas, terima kasih Mas Faizal. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya, saya izin bertanya soal mengenai yang penganut Sunisme tadi. Kan tadi penganut Sunisme berarti bisa disimpulkan berarti penganut Sunisme itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh penganut Sunisme itu harus sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi gitu. Ya, saya izin menjawab. Jawabannya adalah ya. Karena menurut penganut Sunisme, identitas Muslim itu sendiri didasarkan pada sejauh mana. Jadi sejauh mana kita mengikuti contoh yang telah Nabi contohkan seperti perbuatan. Seperti itu, Mbak Alifa. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya. Pemahaman Syiah ternyata menyebar di lembaga pendidikan Indonesia tanpa kita sadari. Bagaimana kiat-kiat untuk mencegah hal tersebut? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Laras, yaitu bagaimana sih kiat-kiat untuk mencegah pemahaman Syiah yang telah menyebar di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia tanpa kita sadari. Nah, kiat-kiatnya itu kalau menurut saya itu ada tiga upaya, yaitu yang pertama itu mengenali ajaran Syiah yang menyimpang dengan tetap belajar serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita itu tidak terjerumus. Terus yang kedua itu adalah kita harus waspada dengan memperhatikan kualitas bacaan terhadap buku-buku yang memuat dan mengajarkan Syiah radikal. Yang terakhir adalah kita harus waspada dalam bergaul di lingkungan yang sekiranya banyak penganut Syiahnya gitu Mbak Laras. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menambahi sedikit. Apa sih perbedaan pendapat yang utama antara Sunisme dan Syiahisme? Nah, perbedaan utama antara Sunisme dan Syiahisme tidak begitu banyak pada dasar-dasar dan dasar-dasar agamanya, tetapi sejumlah bidang penting lainnya, terutama di dalam teologi dan politik. Jadi antara aliran Syiah dan aliran Sunni itu ada perbedaan yang mendasar antara keduanya, yaitu perbedaan dari segi teologinya dan perbedaan dari segi politiknya. Nah, di perbedaan ini telah meninggalkan berbagai jejak, di antaranya di bidang-bidang lainnya seperti pada organisasi dan administrasi pendidikan Islam. Di daerah Sunni, lembaga pendidikan dikembangkan untuk menyebarkan pengajaran dan penelitian di setiap disiplin ilmu. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang menambahi lagi, mungkin baru dapat gambaran atau baru dapat jawaban, gitulah istilahnya. Lagi di sini saya akan menyampaikan mengenai tasawuf. Tasawuf dikenal sebagai tasawuf Islam
adalah salah satu cara untuk memahami dan mendekati Tuhan dalam Islam. Hal itu memanfaatkan kemampuan spiritual intuitif dan emosional yang tidak aktif melalui pelatihan yang dipandu. Salah satu definisi tasawuf oleh karena itu adalah merangkul kecenderungan-kecenderungan dalam Islam yang bertujuan pada persekutuan langsung antara Tuhan dan manusia. Lalu pelatihan tasawuf sendiri dikenal sebagai perjalanan jalan, dan sufisme bereaksi terhadap rasionalisasi Islam dalam hukum dan teologi dengan fokus pada kebebasan spiritual yang memungkinkan indera spiritual intuitif intrinsik seseorang sepenuhnya ruang lingkup. Berikutnya, asketisme Islam mulai berkembang pada abad pertama Islam dan berlanjut hingga abad kedua. Lambat laun, gerakan yang dimulai dengan penekanan pada penolakan ini berkembang menjadi apa yang kita sebut tasawuf. Nah, ide-ide kunci dan praktik tasawuf awal termasuk penolakan terhadap dunia dalam bentuk meninggalkan kesenangan sementara dari kehidupan ini dan keinginan untuk kebahagiaan, abad pengorbanan semua harta benda, latihan kesabaran dan kepasrahan pada kehendak Tuhan, dan ketekunan yang menyenangkan dari penderitaan dalam hidup ini demi mencapai Tuhan di akhirat. Mengenakan jubah bertambal, puasa berlebihan, menghabiskan banyak waktu dalam doa, pembacaan Al-Quran, serta mengingat Tuhan, yang mana jalan sufi ini bertujuan akhir seorang sufi adalah persatuan dengan Tuhan melalui berbagai latihan rohani. Untuk sampai pada tujuan ini, seorang sufi harus mengikuti jalan, yaitu disebut dengan tarikoh. Sang jalan memiliki berbagai tahap pencapaian spiritual, dan untuk melewati tahap-tahap ini, seorang sufi harus memulai di bawah bimbingan seorang yang berpengalaman atau disebut master sufi. Meskipun deskripsi atau istilah yang digunakan untuk tahapan ini mungkin berbeda di antara para sufi. Mereka termasuk tobat, kewaspadaan, penolakan kemiskinan, kesabaran, kepercayaan, serta penerimaan. Untuk perkembangan tarekat sufi, sufisme mengembangkan cara-cara pemurnian dengan mendirikan tarekat-tarekat agama berdasarkan gagasan hubungan guru dan murid. Seorang murid menerima otoritas dan bimbingan seorang guru yang telah menempuh semua tahapan jalan sufi. Awalnya tarekat mengacu pada metode bertahap dan praktis dari mistisme, kontemplatif, dan pelepasan jiwa yang membawa seorang murid itu melalui serangkaian makomat atau tahapan untuk mengalami realitas ilahi. Belakangan ini, thariqah juga merujuk pada kelompok sufi tertentu dengan ritus inisiasi dan praktik ritual yang berbeda. Meskipun awalnya diterima dengan buruk oleh para ulama, tasawuf kemudian diakui sebagai sah pada abad ke-5 atau ke-11. Sebagian besar karena aktivitas para sarjana muslim yang dihormati yang juga sufi, terutama Abu Hamid Al-Ghazali, seorang teolog terhormat yang diangkat sebagai profesor kepala di perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad, Irak. Lalu pada abad ke-7 atau ke-13, thariqah sebagai tarekat sufi diasosiasikan dengan seorang guru tunggal yang ajaran, latihan mistik, dan aturan hidup diberikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari teman-teman yang lain? Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan dari teman-teman semuanya? Mungkin baru ada. Saya akan menambahi sedikit. Nah, jadi kesimpulannya, perselisihan utama antara Sunni dan Syiah tidak begitu banyak pada yang paling mendasar dan fundamental dari agama, tetapi sejumlah bidang penting lainnya, khususnya dalam teknologi, dalam politik. Hal ini meninggalkan jejak, antara lainnya khususnya dalam teologi dan politik. Hal ini meninggalkan jejak
antara lain pada organisasi dan administrasi pendidikan Islam. Nah, di wilayah Sunni, lembaga pendidikan dikembangkan untuk menyebarluaskan pengajaran dan penelitian di setiap disiplin ilmu. Madrasah muncul sebagai lembaga utama pendidikan Islam. Melalui pendirian madrasah, para ulama menjadi penyampai pengetahuan Islam formal dan membentuk elit intelektual yang datang. Merambah ke seluruh belahan dunia muslim, seiring waktu, jaringan lembaga-lembaga itu telah menyebar ke seluruh dunia muslim. Sedangkan Sunni bersandar pada pengertian khilafah sebagai lembaga yang sah bagi pemerintahan masyarakat muslim. Bagi masyarakat muslim Syiah, secara intrinsik terkait dengan konsepsi imam yang sempurna yang dipahami sebagai pembimbing spiritual dan satu-satunya yang sah di pimpinan politik. Syiah memandang spiritual Nabi bersama politiknya, otoritas diperlukan untuk dipertahankan dalam konteks pada kenabian. Bagi mereka, spiritual otoritas hanya bisa diturunkan melalui keturunan Nabi. Konsep imam dalam Syiah berarti orang yang menjadi penguasa, masyarakat, dan khususnya pewaris ajaran esoterik Nabi. Elit agama Syiah memperoleh otoritas mereka terutama melalui pembelajaran mereka. Itu agama adalah kualitas yang membedakan pemuka agama dengan orang awam ilmu. Ilmu diperoleh dengan belajar di salah satu madrasah Syiah, Hauzah. Saat ini, pusat pembelajaran utama terletak di Irak dan Iran. Keduanya negara mayoritas Syiah. Dalam struktur ini, siswa memiliki otonomi yang cukup besar untuk mengajar kepentingan mereka sendiri. Meskipun ada beberapa mata pelajaran wajib, saat ini kurikulum Hauzah agak lebih terstruktur. Belajar sering dipimpin oleh guru, tetapi pembelajaran teman sebaya juga memainkan peran penting dalam pembelajaran tingkat lanjut. Sekian tambahan dari saya. Baik, dari teman-teman yang lain. Baik, alhamdulillah kita akhirnya sudah mencapai pada urutan diskusi yang terakhir. Kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan dan insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi, insya Allah sudah kita pahami bersama-sama. Dan semoga diskusi ini membawa manfaat serta keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya, saya sendiri bersama dengan teman-teman kelompok 4 ini, jika ada kesalahan dalam perkataan atau penyampaian, mohon maaf sekali. Dan langsung saja, marilah kita tutup diskusi mengenai materi manajemen kurikulum, sufisme, syiisme, sunisme, serta edukasi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.